Shalom, kembali hadir dan menyapa Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan di Bible Study Online CK7. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini di Daniel pasal yang kelima mengenai tulisan di dinding. Peristiwa dalam pasal yang kelima ini telah dinubuatkan lebih dahulu oleh Nabi Yeremia di pasal yang ke-51 ayat 57, 45 tahun sebelum peristiwa Daniel pasal yang kelima ini. Peristiwa besar dalam kehidupan kita, baik dan buruk plus minus, itu memiliki arti yang sangat penting, baik bagi diri kita sendiri atau bagi orang lain juga. Peristiwa tersebut bisa menjadi pengingat, bisa menjadi sesuatu yang harus kita syukuri dan juga dikenang, atau menjadi pelajaran yang sangat-sangat berharga agar kita tidak mengulanginya lagi. Contoh, di pasal yang keempat, ketika Tuhan menghukum Nebukadnezar karena kesombongan hatinya, tetapi rupanya cucu dari Nebukadnezar ini, yaitu Beltsasar, tidak belajar dari sejarah bagaimana Tuhan telah merendahkan Nebukadnezar, ya. Jadi Beltsasar tidak belajar dari sejarah, lalu kemudian dia mengulangi kesalahan yang sama tersebut. Kiranya setiap peristiwa dalam hidup harus kita perhatikan dengan baik untuk menjadi pelajaran yang berharga di dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut Daniel pasal yang kelima ini, mari saya ajak kita semua menghampiri Tuhan. Kita mau puji sembah Allah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat segala rencana-rencana-Mu. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Jadilah ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajar
jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Kami sembah Yesus, oh Tuhan. Kami percayakan Tuhan, Engkau Bapa kami, Engkau sungguh baik Yesus. Kurialalabaya syadaralaba. Terima kasih Tuhan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan
kasih-Mu. Kami mengucap syukur betapa indah kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau mengajar, Engkau mendidik, Engkau menuntun kami umat-Mu dari hari ke hari. Bahkan seluruh hal yang kami alami dalam hidup ini ada dalam rancangan Tuhan. Tuhan telah mengaturnya untuk kami selalu tunduk dalam kehendak-Mu. Membentuk kami menjadi pribadi-pribadi sesuai kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji-puji nama-Mu berbicara kepada kami lewat firman-Mu untuk kami dapat belajar bersama-sama dari Daniel pasal yang kelima ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari saya ajak kita semua langsung buka Alkitab kita. Di kitab Daniel pasal yang kelima, Alkitab saya halaman 958 dan 959. Kita akan baca ayat pertama sampai ayat yang keempat lebih dahulu, tulisan di dinding. Raja Belsazar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belsazar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Nah, Babel itu mencapai puncak kejayaan di pemerintahan Raja Nebukadnezar yang kurang lebih berlangsung selama 44 tahun. Setelah Nebukadnezar wafat, kejayaan Babel mulai memudar, mulai turun. Karena apa? Karena kondisi banyak muncul pemberontakan. Nah, sekalipun kerajaan itu masih bertahan selama 22 tahun lagi lamanya, beberapa kali terjadi makar tersebut dan pembunuhan terhadap orang-orang penting di kerajaan Babel itu membuat kerajaan Babel menjadi lemah. Sehingga Raja Babel terakhir ialah Nabonidus dan putra sulungnya yaitu Belsazar memerintah kerajaan itu bersama-sama. Jadi Nabonidus itu adalah anak dari Nebukadnezar, sedangkan Belsazar adalah cucu. Sekalipun di sini dikatakan Nebukadnezar adalah raja atau ayah dari Belsazar, maksudnya adalah Belsazar itu merupakan keturunan dari Nebukadnezar. Sama seperti contoh di Alkitab itu Yesus anak Daud. Itu enggak ada hubungan yang dekat sebenarnya. Hubungannya sangat jauh, keturunan jauh ya dari Daud sampai kepada Yesus. Sama seperti Belsazar, ini sebenarnya cucu, cuma di perjanjian lama sering atau di Alkitab sering hubungan darah itu dianggap seperti orang tua dan anak. Jadi Belsazar itu memerintah bersama ayahnya Nabonidus, dan Nabonidus di sini tidak disebutkan berada dalam pesta tersebut. Kemungkinan besar Nabonidus sedang dalam peperangan. Dia sedang berada di wilayah lain. Karena apa? Kondisi kota Babel sendiri dalam pengepungan oleh media Persia masa tersebut atau di saat pesta sementara berlangsung. Jadi ketika Nabonidus meninggalkan istana, anaknya Belsazar menggantikan posisi dia, bertanggung jawab penuh terhadap kota Babel, bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dari istana raja. Jadi
kalau melihat kondisi yang ada di pasal yang kelima ini dari ayat pertama sampai yang keempat, bahwa sementara Babel dikepung, sementara sang ayah Nabonidus sedang berperang di luar dari kota Babel itu, Belsasar anaknya justru sedang berpesta di jamuan yang sangat besar dibuatnya dan mabuk-mabukan bersama para pembesar Babel. Dikatakan tadi kurang lebih 1.000 orang jumlahnya. Dalam keadaan mabuk, Belsasar kemudian memerintahkan, Bapak Salam Tuhan, agar perkakas dari emas perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar dari dalam bait suci di Yerusalem dibawa kepadanya seluruh perkakas yang dari emas, dari perak, dari tembaga, dari kayu, dari besi, dari batu juga diambil, dibawa. Agar Belsasar, para bangsawan, istri-istrinya dan gundik-gundiknya bisa minum dari perkakas-perkakas itu. Lalu mereka bersulang guna menghormati berhala. Bayangin, perkakas-perkakas dari bait suci Allah di Yerusalem dipakai. Lalu mereka tos-tosan di depan berhala-berhala Babel. Ini suatu penghinaan betul, ya. Menghormati berhala yang terbuat dari emas, perak, besi, kayu, batu tersebut. Jadi ini betul-betul menjadi penghinaan. Nah, dari ayat 1 sampai ayat keempat ini, kita perhatikan bahwa ada 2 kesalahan yang dibuat oleh Belsasar. Yang pertama, di situasi yang genting, di masa perang, raja justru berpesta dan mabuk-mabukan. Ini berbahaya, kondisi seperti ini berbahaya, kebiasaan buruk. Tidak siap siaga, tidak mempersiapkan pasukan, tidak melatih angkatan perangnya, tidak siap sedia dengan jubah perang, tetapi malah berpesta pora. Nah, Alkitab sendiri mencela kebiasaan mabuk-mabukan. Bagi seorang pembesar, bagi seorang raja terlebih. Seorang raja itu dilarang mabuk-mabukan karena itu akan mengurangi pertimbangan yang objektif dari seorang raja di dalam memutuskan suatu strategi atau suatu keputusan peradilan. Tidak bagus. Nah, Bapak Ibu boleh baca nanti di Amsal pasal 31 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Penulis Amsal melarang seorang raja untuk minum anggur. Dalam hal ini si Ibu Suri melarang anaknya yang raja, Lemuel, untuk jangan minum anggur sebab itu tidak baik. Yang kedua, kesalahan dari Belsasar adalah karena mabuk. Dia kemudian berbuat dosa dengan cara menajiskan perkakas bait suci. Oleh karena kondisi mabuk, keputusan yang buruk yang dibuatnya, dia tidak menghargai, tidak menghormati Allah. Di mata Tuhan perbuatan ini adalah suatu penistaan. Karena perkakas-perkakas yang dibawa dari bait Allah itu, yang dari emas, dari tembaga, dari perak itu sudah dikuduskan bagi Allah Israel. Yang hendak dipakai untuk menghormati Allah sendiri. Menghormati pelayanan pekerjaan Allah yang ada di bait suci. Tetapi kemudian dipakai untuk menghormati berhala bangsa kafir. Wah, ini mengerikan dan sangat-sangat berdosa di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Islam Tuhan, pesan di sini adalah seorang pemimpin janganlah menjadi seorang penyuka anggur. Seorang penilik jemaat, seorang pengerja, seorang pemimpin jangan suka anggur. Nanti tolong baca di dalam surat Paulus kepada Titus pasal pertama ayat yang ke-7. Syarat-syarat seorang penilik, jangan penyuka anggur, nggak boleh mabuk-mabuk. Diaken juga, ya bukan cuma penilik tetapi diaken. Diaken pengerja-pengerja. Di dalam 1 Timotius pasal yang ke-3 ayat yang ke-8 juga mengatakan demikian. Syarat menjadi diaken itu nggak boleh penyuka anggur, nggak boleh suka mabuk-mabukan. Kenapa? Karena anggur itu mengacaukan kesadaran. Pelayanan kita bisa rusak gara-gara anggur yang memabukkan. Nah, ngomong-ngomong soal mabuk,
Ini bukan cuma urusan minuman keras atau minuman beralkohol tinggi yang memabukkan. Di zaman modern sekarang ini banyak orang mabuk. Mau di dunia pekerjaan, mau di dunia manapun, termasuk di dalam dunia pelayanan rohani, banyak orang mabuk. Mabuk-mabuk modern ini seperti mabuk jabatan, mabuk harta, mabuk ketenaran, mabuk agama, mabuk apapun. Ini mengerikan Bapak Saudara Tuhan. Jadi yang pikir mabuk cuma urusan dengan pikiran kita oleh karena rusak oleh karena minum anggur beralkohol tinggi. Tetapi hal-hal yang memabukkan pikiran kita juga memabukkan hati kita. Hati yang cenderung mengejar posisi, mengejar jabatan, mengejar harta, mengejar ketenaran, itu disebut orang-orang mabuk juga. Sehingga di dalam keputusannya tidak ada akal sehat lagi yang muncul. Kondisi itu ada di mana-mana. Karena itu mari kita hindari mabuk apapun juga. Tidak hanya urusan mabuk alkohol, tetapi mabuk-mabuk seperti contoh tadi, jabatan, harta, ketenaran, agama, popularitas, apapun itu. Ya, mari kita lanjutkan baca dari ayat yang berikutnya, dari ayat ke-5 sampai yang ke-9. Pada waktu itu juga, tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja, di depan kaki Dian. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras supaya para ahli jampi, para kasdim dan para ahli nujum dibawa menghadap. Berkatalah raja pada para orang bijaksana di Babel itu, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Tetapi semua orang bijaksana dari raja yang telah datang menghadap dia tidak sanggup membaca tulisan itu dan tidak sanggup memberitahukan maknanya kepada raja. Sesudah itu sangatlah cemas hati Raja Belsazar dan ia menjadi pucat, juga para pembesarnya terperancat. Nah, dikatakan tadi ada jari-jari tangan manusia sementara mereka lagi berpesta pora, meminum anggur dengan menggunakan semua alat-alat dari bait suci untuk menyembah berhala, untuk menghormati berhala. Ada jari-jari tangan manusia, jari Allah. Ya, jari Allah. Cuma pakai di sini bahasanya adalah jari-jari tangan manusia, seperti manusia. Itu adalah jari Allah. Artinya apa? Ini adalah kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus di dalam Lukas pasal 11 ayat 20 itu bicara juga kuasa Allah, kuasa Roh Kudus dan kuasa Allah. Di terjemahan asli berkata itu adalah jari Allah. Kuasa Allah tanda kutip adalah jari Allah. Nah, di Keluaran 8 ayat 19 juga ada kata tangan Allah. Artinya apa? Dalam teks asli menunjuk kepada jari Allah, jari Allah. Dan kata lain, tangan manusia yang sedang menulis di dinding itu adalah merupakan kuasa Roh Kudus bekerja atau sedang menulis dengan kuasa Allah. Terlihat oleh raja dan para pembesar itu ada jari yang sedang menulis. Nah, artinya bahwa Tuhan sedang marah, murka kepada Belsazar yang melecehkan Tuhan. Bahwa tindakan tadi betul-betul membuat Allah itu marah sama Belsazar. Kemarahan Tuhan itu lalu disampaikan melalui tulisan di dinding. Akibatnya apa? Ketakutan yang melanda hati raja. Wajahnya tadi dikatakan pucat, pikirannya jadi gelisah, sendi-sendinya jadi lemas dan lututnya berantukan ketika melihat jari-jari yang menari-nari menulis di dinding itu. Ya, menulis kalimat yang dia sendiri tidak bisa pahami. Orang-orang di lingkungan atau di tempat itu, di ruangan itu tidak seorang pun juga memahami, mengerti artinya juga tidak sama sekali.
Bapak Islam Tuhan, akhirnya raja memberi semacam sayembara. Siapa yang bisa membaca dan memberi arti akan dikenakan jubah warna ungu. Ini jubah warna ungu, setiap kita bicara warna ungu itu warna yang paling sulit didapat. Jubah yang sangat mahal, paling mahal dari semua warna yang ada. Nah, ini jubah penuh keagungan, kemewahan Bapak Islam Tuhan. Lalu kemudian dia akan dijadikan orang ketiga. Jadi penegasan sebagai orang ketiga di sini betul bahwa orang pertama adalah Nabonidus, ayah dari Belshazzar. Orang kedua adalah Belshazzar, dan orang ketiga adalah yang akan bisa menjelaskan atau membaca dan memberi arti dari tulisan tersebut. Lalu kemudian semua orang bijaksana tidak sanggup. Nah, cerita berlanjut dari ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Muncullah ratu. Bapak Ibu nanti baca ya. Muncullah di sini ibu suri dikatakan, permaisuri. Permaisuri itu berarti nenek dari Belshazzar, ibu suri. Dia menceritakan tentang Daniel, seorang yang penuh dengan roh yang luar biasa. Yang sudah 2 kali dia sanggup, dia mampu menjawab mimpi Nebukadnezar. Dan ini adalah yang ketiga kalinya. Kalau Daniel bisa menjawab, dan kita lihat, kita baca Daniel mengartikannya. Karena ini adalah satu pesan dari Allah. Jadi hanya orang yang dipenuhi oleh roh Allah lah yang bisa menjelaskan, membaca dan memberitahukan maksud Allah tersebut. Lalu Daniel menghadap raja. Daniel menghadap raja. Raja tentu saja mengenal Daniel adalah seorang yang berasal dari Ibrani ya, orang Israel. Raja mengenal dari mana Daniel berasal. Karena apa? Kurang lebih 60 tahun Daniel sudah berada di Babel. Hal ini membuat Daniel tidak berubah. Dia tetap dengan status sebagai seorang Ibrani. Padahal sudah sekian lama dia berada di Babel. 60 tahun. Tidak mengubahkan dia menjadi orang Babel. Tidak menggoyahkan imannya sebagai seorang percaya kepada Tuhan Allah Israel. Dia menjadi seorang Ibrani yang tetap setia. Ibrani tulen, Yahudi tulen, setia kepada Allah Israel. Kemudian raja mendengar mengenai Daniel sebagai seorang yang hebat, seorang bijaksana, seorang pintar, yang terus hidup dan tinggal, yang sangat diandalkan di dalam setiap pekerjaannya. Karena spirit yang ada di dalamnya adalah dari Allah yang kudus. Daniel memiliki excellent spirit di dalam pelayanan dan pekerjaan. Kemudian setelah Daniel menghadap raja, lalu diberitahu, silakan kalau kamu bisa. Lalu Daniel membaca tulisan itu. Tapi terlebih dahulu Daniel bicara begini di ayat yang ke-17. Kemudian Daniel menjawab raja, tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Daniel tidak mau menerima pemberian raja itu atau hadiah. Daniel menolak pemberian. Karena apa? Tentu hal ini tidak sesuai dengan kehendak Allah. Sama seperti Elia menolak pemberian dari Naaman. Sama seperti juga Abraham menolak pemberian Raja Sodom. Kenapa? Hal-hal tersebut tidak sesuai kehendak Allah. Jangan oleh karena pemberian itu seolah-olah maka hati Daniel goyah. Oleh karena pemberian itu pelayanan jadi berubah. Kita harus menolak setiap pemberian manusia jika hal itu memberikan kesan seolah-olah anugerah Allah itu dapat dibeli atau dapat ditukar dengan pemberian-pemberian. Nilai anugerah itu jauh lebih hebat, lebih tinggi daripada harta benda yang ditawarkan. Nah, kita para pelayan juga harus memahami kondisi seperti ini. Supaya apa? Kita jangan terjebak oleh karena pemberian itu seolah kita diberkati oleh Tuhan. Nah, kemudian Daniel memperingatkan raja tentang peristiwa yang lalu. Bahwa harusnya apa yang terjadi terhadap Nebukadnezar itu menjadi pelajaran berharga terhadap Belshazzar. Dia kan tahu, dia menyaksikan, dia mendengar cerita kalaupun dia belum hidup masa itu.
bahwa Nebukadnezar mengalami 2 kali peristiwa bahwa Allah menegur Nebukadnezar sedemikian rupa. Dan Belsyazar saya tahu dia mengerti, dia tahu peristiwa tersebut dengan baik. Supaya apa? Dia jangan mengulangi dan melakukan kekeliruan yang lebih fatal lagi. Jadi Daniel sini menegur raja dengan keras. Di ayat 2-24 saya akan bacakan bagian itu. Tetapi tuanku Belsyazar anaknya tidak merendahkan diri. Walaupun tuanku mengetahui semuanya ini, tuanku meninggikan diri terhadap Yang Maha Kuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku, lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini. Gitu. Jadi ditegur keras rajanya. Daniel kemudian membaca, dilanjutkan ayat berikutnya, membaca dan mengatakan tulisan tersebut. Dikatakan begini, ayat 25, maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu, Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Rupanya kalau dari tulisan ini, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin ini dalam bahasa Ibrani rupanya. Jadi cuma memang Daniel yang bisa membaca dari semua orang-orang pintar tersebut. Bapak Saudara Tuhan, hebat Daniel. Menegur keras raja, tapi raja nggak bisa berkutik juga sama dia. Karena apa? Wibawa ilahi yang ada dalam diri Daniel. Nah, dikatakan bahwa Mene itu artinya dihitung atau penomoran. Allah itu serius memberi nilai terhadap perilaku seseorang, pribadi yang dikenalnya. Ini berarti bahwa Allah menghitung penggunaan setiap kesempatan yang diberikannya kepada manusia, kepada kita. Apakah kesempatan yang telah Tuhan berikan itu kita pergunakan dengan baik atau kita sia-siakan? Kita melakukan memuliakan Allah dari setiap kesempatan hidup kita, kita melayani Dia, kita mengagungkan Dia, kita melakukan untuk perkara-perkara yang indah, yang mulia untuk Tuhan, atau kita hidup di dalam dosa dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan itu. Atau kita gunakan untuk bertobat, atau kita mau tetap tinggal di dalam dosa. Melakukan apa yang baik, apa yang benar, atau melakukan apa yang jahat dari setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 21 dan 22, jemaat Tiatira dikatakan begini, aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari jinahnya. Jadi Bapak Saudara Tuhan, setiap waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita adalah anugerah untuk kita harusnya lebih dekat kepada Tuhan, berbuat baik, hidup benar, mengasihi Tuhan. Bukan berbuat dosa dan tinggal di dalam dosa. Setiap kesempatan ketika kita jatuh dalam dosa, jika besok kita masih hidup, itu adalah anugerah Tuhan untuk diberi waktu supaya kita bertobat. Orang Kanaan diberikan waktu 600 tahun oleh Tuhan sebelum dihukum. Diberitahu dari zaman Abraham bahwa bejat itu bangsa Kanaan. Tetapi Tuhan memakai orang Israel untuk memusnahkan bangsa Kanaan. Karena apa? Tepat 600 tahun bangsa itu belum bertobat juga. Tepat Tuhan menghitung waktunya. Jadi jangan seolah-olah Tuhan itu panjang sabar lalu kemudian membiarkan dan tidak memperhitungkan waktu. Israel juga yang ada di padang gurun dimusnahkan oleh Tuhan. Kenapa? Mereka sudah sampai 10 kali memberontak. Jadi Tuhan itu menghitung, mengukur waktu-waktu kita. Sehingga mereka orang Israel itu tidak masuk kepada Kanaan. Jelas Tuhan melakukan penghitungan. Kata berikut adalah tekel, ditimbang. Allah tidak bertindak semena-mena Bapak Islam Tuhan. Ini bicara keadil benarannya Allah. Tekel. Dia Allah yang adil dalam penghakimannya.
Apa yang ditimbang dalam penghakiman Allah? Spiritnya, gairahnya, rohnya. Dalam King James Version diberitahu mengenai spiritnya, roh. Kemudian apa lagi? Motivasinya. Ini di dalam New International Version. Yang ditimbang oleh Allah adalah motivasinya. Yang melatar belakangi satu tindakan, satu perilaku. Jadi satu tindakan terjadi, satu peristiwa terjadi, dan dampaknya apa? Bukan tindakannya yang diperiksa, tetapi motivasinya apa sebenarnya. Nah, dosa adalah sesuatu yang sangat berat di hadapan Allah. Bapak Islam Tuhan. Karena itu penulis Ibrani mengingatkan jemaat Tuhan untuk menanggalkan beban dan dosa yang merintangi. Setiap kali kita menghadap Tuhan, mari tinggalkan dosa kita. Kalimat berikut atau kata berikut adalah ufarsin atau peres. Artinya dibagi. Sudah dibagi oleh Allah. Allah sudah membagi kerajaan Babel. Jadi hal ini menunjukkan bahwa meskipun peristiwa runtuhnya Babel itu belum terjadi ketika Daniel membacanya, namun ucapan Tuhan itu sudah memastikan bahwa kerajaan itu akan terbagi, akan hancur. Jadi meskipun janji raja ini ditepati nanti terhadap Daniel, ya, malam itu juga raja mati dan Babel runtuh oleh pasukan Koresi dari Media dan Persia. Nah, nubuat digenapi. Nubuat pasti terjadi, pasti tergenapi. Karena itu jangan main-main dengan nubuat pesan Tuhan. Nubuat Tuhan, firman Allah, pasti Tuhan genapi. Pertanyaannya sederhana. Mengapa Belshazzar langsung dihukum oleh Tuhan, tetapi Nebukadnezar sampai 2 kali loh diberi kesempatan. Dan tetap pada akhirnya dia merendahkan diri. Pertama, Belshazzar itu telah mengetahui semua peristiwa mengenai apa yang terjadi dengan Nebukadnezar. Dia sudah diterangi hatinya oleh Roh Kudus lewat pengalaman kakeknya Nebukadnezar. Ia sudah tahu kebenaran tetapi dia tidak taat. Karena itu Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6 juga mengatakan bahwa sebab mereka yang telah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, pernah mengecap firman yang baik dari Allah, pernah menerima karunia-karunia. Wah, kalau seperti ini kemudian tidak bertobat atau berpaling dari kebenaran, maka hukuman Tuhan melimpah atasnya, turun atasnya. Yang kedua, Belshazzar itu menajiskan perkakas di bait Allah. Ia sudah tahu bahwa Allah Daniel itu besar, tapi malah dengan sengaja menghina Allah Israel, Allahnya Daniel. Bapak Islam Tuhan, orang percaya disebutkan sebagai perabot-perabot dalam rumah Allah. 2 Timotius pasal 2 ayat 20 sampai 21. Perabot-perabot yang telah dikuduskan untuk maksud yang mulia, untuk pekerjaan yang mulia. Hidup kita harusnya jangan dinajiskan oleh perkara-perkara dosa. Kita harus semakin kudus menjelang hari kedatangan Tuhan. Amin. Dan yang ketiga yang dilakukan oleh Belshazzar adalah ia menghina Allah di depan dewa-dewa. Dia membandingkan Allah Israel seolah-olah sama seperti dewa-dewa yang mati itu, yang tidak bergerak, tidak bisa menolong dirinya. Ketika orang percaya tidak berfungsi sebagai terang dan garam dunia, ini juga tindakan menghina. Sehingga menyamakan bahwa orang percaya, orang benar itu sama hidupnya dengan orang dunia. Harusnya kita hidup jelas. Harus menjadi garam dan menjadi terang. Fungsi kita harus benar-benar nyata di tengah masyarakat. Dan orang percaya itu harus menggunakan memakai tubuh untuk perkara-perkara kebenaran, bukan perkara-perkara yang cemar. Karena apa? Hal itu akan menghina Tuhan sendiri. Mari camkan firman Tuhan pada hari ini. Dari Daniel pasal yang kelima. Hidup kita harus menjadi bencana yang semakin disempurnakan, semakin dikuduskan bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami ucap syukur firman-Mu menyapa kami kembali. Mengingatkan kami bahwa hidup kami orang benar harus berfungsi bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati umat-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu di hadapan Allah.
Terimalah anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.